Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem minimum traffic light berbasis microcontroller ATmega 16. Next. Baik, izin memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Rian Nur Hidayat. Yang kedua ada Irfan Maulana. Yang keempat ada Yunita. Say hi Yunita. Nah, dan saya sendiri Satria Kusuma Dikma sebagai moderator. Next. Baik, pendahuluan pada paper kami yaitu kemacetan lalu lintas telah menjadi permasalahan krusial di berbagai kota besar seperti Jakarta atau Bandung. Nah, ini tuh menimbulkan kerugian waktu, ekonomi, dan bahkan kesehatan gitu. Sistem traffic light konvensional yang masih banyak digunakan seringkali kurang responsif terhadap fluktuasi kepadatan lalu lintas, sehingga kurang optimal dalam mengurai kemacetan. Lalu, pemanfaatan teknologi microcontroller memungkinkan pengembangan sistem traffic light dengan lebih adaptif dan cerdas, yang mampu menyesuaikan durasi lampu lalu lintas secara real time. Next. Nah, adapun tujuan dari paper ini dibuat yaitu meningkatkan efisiensi pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan. Yang kedua ada mengurangi kemacetan dan waktu tunggu kendaraan. Yang ketiga ada mengimplementasikan algoritma kontrol adaptif untuk menyesuaikan durasi sinyal lampu lalu lintas secara dinamis. Nah, apa sih traffic light itu? Nah, traffic light itu seperti yang kita tahu yaitu lampu lalu lintas. Nah, perangkat sinyal ini itu digunakan untuk mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan jalan. Nah, lampu ini yang menandakan kapan si kendaraan itu tuh harus berjalan atau berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Nah, lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal. Nah, untuk menandakan berhenti itu lampunya akan berwarna merah, hati-hati berwarna kuning, dan hijau yang berarti kendaraan untuk berjalan gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Yunita. Ya, selanjutnya microcontroller ATmega 16. Microcontroller ATmega 16 ini menggunakan arsitektur Harvard sama seperti microcontroller ATmega 8535. Namun microcontroller ATmega 16 menggunakan memori program dari data, baik bus alamat maupun bus data. Tersebut membuat pengaksesan program dan data bisa dilakukan secara bersamaan. Ready next. Nah, selanjutnya sistem minimum. Sistem minimum merupakan sebuah rangkaian elektronik fundamental yang terdiri dari komponen-komponen dasar yang diperlukan agar sebuah microcontroller dapat beroperasi dan diprogram dengan baik. Microcontroller berperan sebagai otak atau pusat pengendali yang memproses seluruh instruksi dan data dalam sistem. Next. Komponen pertama dalam sistem minimum adalah rangkaian clock atau osilator yang berfungsi sebagai pembangkit detak, mengatur kecepatan eksekusi program microcontroller. Selanjutnya, terdapat rangkaian reset yang memungkinkan sistem kembali ke kondisi awal, sangat penting untuk proses debugging dan restart sistem. Sistem ini juga dilengkapi dengan memori yang terdiri dari ROM atau flash untuk menyimpan program utama, RAM untuk data sementara, dan EEPROM untuk data yang dapat diubah. Lebih jauh, sistem catur daya yang andal sangat penting karena menyediakan level tegangan stabil yang diperlukan untuk pengoperasian microcontroller dan fluktuasi tegangan yang berpotensi merusak komponen. Baik, selanjutnya perencanaan hardware akan dipaparkan oleh saudara Rian Nur Hidayat. Dipersilakan Rian. Baik, terima kasih kepada saudara Satria. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai perancangan hardware. Yang pertama ada rangkaian power supply. Nah, rangkaian itu berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC dan berfungsi untuk mengatur output power supply secara proporsional dengan beban yang diterapkan. Nah, pada rangkaian traffic light ini, rangkaian power supply mengatur output tegangan yang akan diberikan pada rangkaian traffic light sesuai dengan kebutuhan rangkaian. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menghindari tegangan yang berlebih dan power supply akan mengatur tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rangkaian traffic light. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada rangkaian reset. Rangkaian reset ini berfungsi sebagai pengembali keadaan itu pada semua pin microcontroller dan juga pada program. Nah, kecuali pada pin extal, rangkaian reset dalam rangkaian traffic light berfungsi saat button reset ditekan. Nah, pada saat button ditekan, maka rangkaian reset akan mengembalikan keadaan pada rangkaian traffic light seperti semula, atau program pada rangkaian traffic light akan kembali ke awal. Boleh di next. Selanjutnya ada rangkaian osilator. Nah, rangkaian osilator ini tuh berfungsi untuk menghasilkan sinyal frekuensi clock yang diperlukan untuk Central Processing Unit atau CPU yang untuk menjalankan instruksinya. Boleh di next. Selanjutnya ada rangkaian LCD. Rangkaian LCD ini tuh berfungsi sebagai output yang akan menampilkan kata atau huruf yang telah diperintahkan oleh program yang selanjutnya akan ditampilkan oleh LCD sebagai outputnya. Nah, pada rangkaian traffic light ini, LCD digunakan untuk menampilkan waktu berlangsungnya lampu lalu lintas pada setiap persimpangan. Boleh di next. Selanjutnya ada microcontroller Atmega 16. Nah, rangkaian microcontroller Atmega 16A ini berfungsi sebagai otak dalam rangkaian di mana program yang telah dibuat pada PC lalu akan disimpan dalam IC Atmega 16 ini. Yang kemudian IC Atmega 16 ini akan memberikan perintah pada setiap rangkaian sesuai dengan perintah program yang telah dibuat. Nah, IC Atmega inilah yang mengatur pada jalannya rangkaian traffic light. Boleh di next. Selanjutnya ada rangkaian downloader. Nah, rangkaian downloader ini berfungsi untuk menghubungkan antara komputer dan microcontroller yang berfungsi untuk memasukkan listing program yang berupa bit-bit logika ke dalam microcontrollernya. Nah, program yang telah dibuat pada PC tentu harus terhubung ke dalam rangkaian ini. Jadi, rangkaian downloader ini tuh yang membantu dalam menghubungkan program untuk masuk ke dalam rangkaian yang akan tersimpan di dalam microcontroller. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada rangkaian LED. Rangkaian LED ini berfungsi sebagai output dari program. Nah, LED ini akan berfungsi sesuai dengan perintah yang diberikan. LED-nya ini tuh berfungsi sebagai lampu lalu lintas pada persimpangan jalan dengan warna merah, kuning, dan hijau. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk hasil pembahasan akan dipaparkan oleh Saudara Irfan. Kepada Saudara Irfan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Satria. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari pembahasan. Yaitu harus masuk dari adaptor ke rangkaian melalui jack DC. Setelah jack DC harus masuk ke dioda. Fungsi dioda di sini sebagai pengaman dari arus balik, sehingga apabila ada arus terbalik maka otomatis dioda akan memblok arus tersebut. Setelah melalui dioda, arus masuk ke kapasitor L-SOS 1000F yang dimana fungsi dari kapasitor di sini untuk menfilter arus yang dikeluarkan dari dioda, karena kemungkinan arus yang dikeluarkan dari dioda belum tentu DC murni atau bisa disebut tegangan replay. Maka setelah arus melalui kapasitor, arus akan difilter dari tegangan replay menjadi arus DC murni. Regulator berfungsi untuk menstabilizer arus yang masuk sehingga arus yang keluar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh microcontroller. Setelah dari IC regulator, arus yang masuk ke kapasitor LSO 470F. Di sini kapasitor berfungsi sama seperti IC regulator, yang yaitu untuk menstabilizer
arus yang masuk sehingga arus yang keluar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh microcontroller. Selanjutnya, setelah dari kapasitor arus yang masuk ke resistor 2000 HM, di sini resistor berfungsi untuk menghambat arus yang masuk untuk menghasilkan arus yang dibutuhkan oleh LED. Sesuai LED dapat menyala. Ketika microcontroller mendapatkan VCC, maka microcontroller akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Kemudian ada resistor yang terhubung ke microcontroller dan LED. Fungsi resistor di sini untuk menghambat arus yang masuk supaya dapat mengeluarkan arus sesuai dengan kebutuhan oleh LED, sehingga dapat LED menerima arus yang dibutuhkan, maka LED akan tetap menyala. Selanjutnya akan dikembalikan kepada moderator. Nah, baik, ini adalah tabel hasil pembahasan. Nah, ini tuh akan dibahas oleh Saudara Rian. Kepada Saudara Rian, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabelnya. Nah, ini tuh tabel siklus kondisi traffic light-nya yang dimana ada 16 LED yang terhubung ke IC Atmega. 8 LED-nya tuh terhubung ke port B dan 8 LED lainnya terhubung ke port D. Nah, bisa kita lihat pada kondisi siklus pertama, pada jalur 1 LED hijau menyala, dan pada jalur 2, 3, dan 4 LED merah yang menyala, dan delay pada hijaunya tuh 10 detik. Lalu ada siklus yang kedua. Pada siklus kedua, jalur satunya tuh yang menyala LED kuning. Lalu pada jalur 2, 3, dan 4 LED merah yang menyala. Nah, pada kondisi siklus ini delay-nya 2 detik. Lalu pada kondisi siklus ketiga, jalur 1 menjadi merah dan jalur 2 menyala kuningnya. Jalur 3 dan 4 menjadi tetap merah. Lalu siklus keempat, jalur 1 LED-nya berwarna merah yang menyala. Jalur 2 menjadi kuning. Oh, maaf, yang sebelumnya jalur 2 menjadi hijau dan sekarang jalur 2 menjadi kuning. Lalu jalur 3 dan 4 menjadi merah. Pada siklus ini delay-nya 2 detik. Lalu pada siklus kelima, jalur 1 merah, jalur 2 merah yang menyala, jalur 3 menjadi hijau, dan jalur 4 menjadi merah. Nah, pada siklus kelima ini delay-nya 10 detik. Lalu pada siklus ke-6, jalur 1 LED-nya yang nyala warna merah, jalur 2 warna merah, lalu jalur 3 warna kuning yang menyala, dan jalur 4 warna merah. Delay-nya 2 detik. Lalu selanjutnya pada siklus ke-7, jalur 1 warna merah yang menyala, jalur 2 warna merah, jalur 3 warna merah, dan yang hijau menyala warna jalur ke-4. Delay-nya 10 detik. Lalu kondisi traffic light yang terakhir, jalur 1 merah, jalur 2 merah, jalur 3 merah, dan jalur 4 merah. Delay-nya 2 detik. Nah, siklus ini tuh terjadi berulang dari kondisi 8, siklus 8 balik lagi ke siklus 1 secara berulang terus-menerus. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Dan lebih jelasnya mungkin bisa dilihat nanti di video selanjutnya. Baik, ini adalah video yang akan ditampilkan pada kali ini. Silakan mulai.
Baik, itu adalah hasil perancangan kelompok kami. Masuk ke dalam kesimpulan, penelitian ini adalah sistem pengendali lampu berbasis minimum, berbasis microcontroller ATmega 16 yang berhasil dirancang dan diimplementasikan. Apalagi pada sistem ini tuh efektif gitu ya untuk mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan. Untuk ditujukan dengan kemampuannya dalam menampilkan sinyal lampu lalu lintas yang akurat berdasarkan data dari sensor. Nah, kepadatan kendaraan hingga 30% dibandingkan sistem konvensional. Baik, itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.